Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke masalah kalau misalnya kita ingin mencari rata-rata atau selang kepercayaan untuk rataan atau rata-rata dua populasi. Nah, simpangan bakunya diketahui dan mu-nya juga kita ketahui. Oke? Kita ingin mencari mu-nya dengan simpangan baku diketahui. Berarti di sini, nah ini yang ketiga kan. Nah, kita balik lagi aja. Tadi ini udah kita bahas, 1 dan 2. Nah, sekarang akan kita masuk ke dua populasi. Oke? Nah, untuk kasus yang pertama di sini, kita memiliki populasi dengan asumsinya normal. Oke? Simpangan bakunya diketahui. Nah, saat populasinya kita asumsikan normal dan simpangan baku diketahui, maka yang kita gunakan adalah statistik Z. Kenapa statistik Z? Karena nanti si nilai statistiknya dia akan mendekati nilai standar normal baku. Kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya seperti apa? Jadi kalian jangan melihat si ininya dulu, karena ini ya memang panjang gitu. Sama, kalau secara konsep, kalian punya populasi 1, kalian punya populasi 2 gitu. Nah, di sini kalian ingin membandingkan antara populasi 1 dan populasi 2. Kalian ingin mencari rata-rata selisih populasi tersebut dari mu. Kalian ingin mencari selisih dari rata-rata mu1 dan mu2. Nah, maka untuk mencari selisih ini, kalian melakukan sampling, didapatkanlah X bar 1, di sini X bar 2. Nah, bagaimana caranya si X bar 1 dan X bar 2 ini menjadi estimator yang baik untuk selisih mu1 dan mu2? Intinya sama, kalian menggunakan statistik Z. Nah, bagaimana cara menggunakan statistik Z-nya? Sama, jadi nanti kalian akan mendapatkan suatu nilai gitu ya, suatu nilai selisih mu1 dikurangi mu2. Nah, di mana nilai selisih inilah yang akan kalian estimasi dan kalian akan buat selang kepercayaannya. Nah, karena di sini kalian yang didapatkan adalah si statistik Z, karena tadi dengan keterangan ini, maka di sini sama, kalian akan mencari, di sini suatu nilai Z, atau misalkan di sini suatu nilai, ya betul Z, yang mana di sini ada lower bound dan upper bound-nya. Oke? Di mana di sini lower bound dan upper bound-nya harus memenuhi si selang kepercayaan tertentu, yang mana selang kepercayaan di sini 1 min alfa. Maka di sini alfa per 2, dan di sini juga sama alfa per 2. Nah, sekarang pertanyaannya lower bound dan upper bound ini berapa? Sama seperti tadi, kita memiliki Z alfa per 2, dan ini Z alfa per 2 juga. Nah, bedanya di sini kalian hanya masalah selisihnya aja. Nah, yang ini. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita juga sudah mengetahui bahwa untuk selisih mu1 dan mu2, selisih rataan 1, rataan 2, jika dia datang dari populasi dengan asumsi seperti ini, ya maka tidak ada bedanya dari apa yang kalian kerjakan. Ada nilai statistik Z gitu. Jadi kan tadi statistik Z kita punya X bar dikurangi dengan mu, dibagi dengan sigma per akar N kan. Nah, untuk selisih berarti sama saja, berarti kalian akan mendapatkan nilai Z dengan berarti X bar-nya itu di sini X bar 1 dikurangi X bar 2, oke, dikurangi ini mu1 kurangi mu2. Jadi kalian tinggal menambahkan dibagi dengan, nah ini kan sebetulnya akar sigma kuadrat per N kan berarti ya. Maka di sini akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah karena ada dua populasi, sigma 2 kuadrat dibagi N2. Oke, nah ini yang kalian gunakan. Maka, di sini saya hapus dulu. Sama, kalian ingin mencari probabilitas nilai Z alfa per 2 minus, karena di sebelah kiri, nilai Z-nya, ini Z alfa per 2 sama dengan
1 min alfa. Oke. Nah, karena kita mengetahui nilai Z-nya itu sekarang ini, maka nilai Z ini kalian pecahkan, maksudnya kalian eh, jabarkan dalam bentuk dua populasi ini. Kemudian nilainya ya kalian lakukan operasi matematis seperti biasanya gitu. Jadi nilai ini, nilai yang untuk standar deviasinya kalian kalikan di dua ruas, maka saya hapus dulu. Nah, maka kalian akan mendapatkan untuk masing-masing ruas kirinya seperti ini dan ruas kanannya seperti ini. Kemudian kalian juga akan mendapatkan nilai X bar-nya, kalian ditambahkan di dua ruas juga. Berarti kalian akan mendapatkan nilai X bar 1 dan X bar 2. Jadi sama aja pada dasarnya gitu. Hanya di sini kalian menambahkan selisih saja gitu antara X bar 1 atau selisih antara populasi 1 dan populasi 2. Baik, saya hapus lagi. Jadi ini untuk persamaan kalau misalnya kalian ingin mencari selang kepercayaan untuk kerataan di dua populasi. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya ya, itu agar lebih terbayang. Silahkan untuk dikerjakan. Ya, baik, kita lanjutkan kembali materinya. Nah, yang selanjutnya itu ini, kita ingin mencari selang kepercayaan untuk kerataan, jadi masih rataan ya. Kita mencari selang kepercayaan untuk mu, di sini dua populasi, nah tapi simpangan bakunya tidak diketahui. Nah ini, tapi diasumsikan sama. Oke, berarti sigma 1 dan sigma 2 ini tidak diketahui. Tapi di sini kita punya asumsi bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2, berarti sama dengan sigma, sama sigmanya. Nah, karena di sini simpangan bakunya tidak diketahui dan juga kalian memiliki asumsi bahwa sigmanya sama, tentunya di sini mulai ada uncertainty, oke, uncertain. Nah, ketika mulai uncertainty-nya cukup tinggi, kalian menggunakan distribusi T. Jadi mengapa distribusi T ada di sini? Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu cara penjabaran yang lebih umumnya lagi seperti yang tadi yang Z, nah saya tidak akan jelaskan lebih lanjut di sini. Silakan kalian baca di sini di Walpole ya, baca di Walpole. Kalau misalnya di sini edisi 9, kalian ada di halaman 287. Oke, penjelasannya kurang lebih sama seperti 3 penjelasan ke belakang. Jadi kalian silakan baca dengan construct berpikir atau framework berpikir yang tadi gitu. Intinya sama, hanya saja di sini kalian menggunakan distribusi T dengan diketahui bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2 atau simpangan bakunya sama untuk dua populasi tersebut. Nah, di sini ada yang baru untuk satu nilai yang baru atau satu nilai variabel yang baru yaitu nilai SP. SP itu sederhana. Jadi kan kalian mengambil sampel dari dua populasi ya, populasi 1, populasi 2. Nah, populasi 1 dan 2 ini memiliki sigma yang sama kan, sigma 1 sama dengan sigma 2. Nah, nilai SP ini adalah nilai namanya tuh variansi terkumpul. Variansi terkumpul. Jadi kalian ingin mencari variansi dua populasi, tapi dengan satu kali cara hitung yang sama, yaitu si SP ini. Mengapa? Ya karena kalian ketahui bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2. Jadi variansi dua populasi tersebut, atau variansi dari dua populasi yang berbeda, kalian hitung dengan dengan kalian mengumpulkan si sampelnya tersebut, dan kalian cari variansi total dari dua populasi tersebut. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang disebut variansi terkumpul atau kalau di Walpole itu namanya pool variance. Nah ini, jadi N1 ini degree of freedom-nya dikali dengan variansinya, ini sama ditambah dengan degree of freedom masing-masing, ini dibagi dengan degree of freedom total. Maka degree of freedom-nya tuh dia N1 ditambah N2 dikurangi 2, berarti jumlah sampel di populasi 1 ditambah populasi 2
dikurangi dengan 2 untuk degree of freedom-nya. Oke, ini untuk, penjelasannya sama kalian ingin mencari si selisih dari, mu. Jangan lupa selisihnya juga harus, konsisten. Lihat ini mu 1 dikurangi mu 2, ini x bar 1-nya dikurangi x bar 2, dan di sini n1 ditambah n2 gitu. Jangan sampai kalian, istilahnya tuh tertukar. Kalau tertukar kan plus minusnya pasti masalah. Oke, baik. Jadi ini untuk kurang lebih jadi yang masalah yang selanjutnya gitu. Tadi sigmanya diketahui, sekarang tidak diketahui, tapi punya 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 satu informasi bahwa sigma dua populasi ini tuh sama gitu. Makanya kalian ada satu yang tambahan, di sini ada variansi terkumpul atau pool varians gitu. Jadi kalian mencari variansi dari si dua sampel tersebut dengan cara menggabungkannya gitu. Mengapa digabungkan? Ya tadi karena variansinya sama gitu. Dan secara ya statistik juga semakin banyak informasi yang terkumpul, maka informasi tersebut akan memberikan parameter yang lebih baik. Nah, oke, silakan kalian coba untuk contoh soal ini, sama saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian coba dan nanti kita bahas bersama. Nah, selanjutnya, di sini kita ada yang lebih uncertain lagi gitu ya, lebih tidak pasti lagi gitu. Saat apa? Saat dia populasinya simpangan bakunya tidak diketahui dan tidak diasumsikan sama. Di sini sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan tidak diketahui. Oke. Nah, ini serang kepercayaan untuk rataan. Sekali lagi. Nah, di sini yang kalian lakukan karena tidak diketahui, uncertainty-nya makin tinggi, maka distribusi T lah yang paling bisa mengestimasi nilai mu-nya. Nah, tapi bedanya apa dengan yang sebelumnya? Tidak ada bedanya gitu ya dari yang sebelumnya. Maksudnya masih sama cara pengerjaannya. Di sini kalian mencari nanti probabilitas minus T alfa per 2, nanti kalian dapatkan nilai T-nya, dan juga kalian cari batas atasnya T alfa per 2 juga. Dengan tadi kalian memiliki confidence interval 1 min alfa. Nah, diketahui di nilai T adalah, berarti di sini X bar dikurangi dengan, nah karena ini dua populasi, sorry, saya masih putus-putus nggak? Sudah tidak. Enggak, Pak. Oke, berarti di sini saat kalian tadi sampai di sini 1 min alfa dengan T diketahui cara mencarinya adalah X bar min mu dibagi S per akar N. Karena ini dua populasi, ya tentunya sama seperti yang tadi yang Z. Saya pindah ke kiri ya. Berarti kalau misalnya kalian ingin mencari nilai T dengan kalian diketahuinya adalah, atau yang ingin kalian cari nilai selisihnya, berarti T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu1 kurangi mu2 per akar S1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2. Masukkan untuk rumusnya ke masing-masing sisi untuk batas bawah maupun batas atas. Kalian dapatkan nilai ini untuk batas bawah dan batas atas. Nah, yang berbeda dari ini adalah untuk mencari degree of freedom-nya, nilai V. Nah, nilai V tidak serta-merta sekarang informasi atau jumlah N dikurangi dengan 1. Mengapa demikian gitu? Nah, bedanya di sini kalian mengambil sampel dari populasi yang berbeda ya, populasi 1 dan populasi 2. Populasi 1 dan populasi 2 ini ya tentunya informasi di dalam populasi dan populasi 2 itu tidak kalian ketahui. Sehingga kalian melakukan sampling kan gitu. Sampel gitu. Sampel juga. Nah, informasi yang tidak kalian ketahui ditambah dengan informasi yang kalian tidak ketahui juga, kalian ingin melakukan proses inferensi. Makanya di sini untuk mendapatkan nilai V ini digunakan perhitungan yang tidak langsung dikurangi dengan jumlah si informasinya, tetapi dengan perhitungan
yang melibatkan dengan variansinya juga yang ada dalam sampel tersebut. Nah, sehingga persamaannya ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan formula yang ada dalam kotak ini, tentunya kalian akan mendapatkan nilai yang tidak integer gitu. Maksudnya nilainya pasti akan ada komanya gitu. Misalkan 16,2 atau misalnya sekian gitu. Nah, ini kalian silahkan lakukan proses round up atau round down tergantung dengan ya angka di belakang komanya. Tentunya kalau 16,2 kalian gunakan 16, maka degree of freedom-nya adalah 16. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi prinsipnya sama, hanya di sini karena semakin tidak pasti, maka distribusi yang digunakan menjadi berbeda dan juga degree of freedom-nya harus kalian cek gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh soalnya, silahkan untuk kalian coba, saya berikan waktu kembali 5 menit untuk kalian baca, dan bagaimana kalian bisa melihat bahwa soal ini tuh kontekstual dengan apa yang kita bahas tadi. Kita masuk ke pembahasan terakhir untuk estimasi hari ini. Nah, yang terakhir di sini kalian melakukan atau kalian mencari selang kepercayaan rataan atau rata-rata. Nah, tapi di sini si populasi atau proses kalian mendapatkan sampelnya tuh tidak independen atau berpasangan. Maksudnya tidak independen tuh seperti apa gitu. Oke, sebentar. Di sini tadi terakhir James. Halo James. Iya Pak. James mau nunjuk siapa James? Lia Pak mungkin. Siapa? Anissa Kamelia. Oke, Lia. Ada Lia nggak? Ada Pak. Lia, kamu punya Netflix nggak? Punya Pak. Pernah nonton ini nggak? Film Game Changer? Enggak sih. Oke. Kamu tahu isu vegan nggak? Enggak Pak. Oke. Kalau vegetarian, tahu nggak? Tahu. Ya, apa itu vegetarian? Orang yang cenderung makan makanan yang nggak mau makan makanan selain tumbuhan. Oke, pokoknya non daging lah ya, gitu. Nggak daging dia nggak ikut. Nah, kamu pernah dengar nggak informasi atau isu orang yang makan vegetarian tuh ada isu tertentu gitu dari sisi nutrisi? Dari sisi apa Pak? Nutrisi. Oh, kalau nggak salah katanya vegetarian itu kayak nggak terlalu bagus gitu. Secara nutrisi kan ya? Karena Oke, nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana kamu bisa membuktikan proses pembuktian gitu ya? Rata-rata gitu ya, rata-rata nutrisi pada orang yang vegetarian dan non-vegetarian. Kira-kira proses kamu mencari data, sampling, dan lain sebagainya seperti apa? Lihat. Wawancara kali ya Pak. Wawancara nanyanya gimana? Nanyain kalau yang vegetarian dia biasanya makan apa aja, non vegetarian biasanya makan apa aja. Terus mungkin di riset gitu makanan-makanan yang mereka makan tuh gizinya, nutrisinya berapa gitu. Terus nutrisi gitu ya. Berarti proses kesimpulannya gimana? Dihitung itu nggak sih Pak, rata-rata non vegetarian nutrisi yang dimakan dalam sehari berapa, yang berarti nanti dicari rata-ratanya yang vegetarian sama yang non ya. Nah, berarti ini ada rata-rata 1, terus ada rata-rata 2 ya. Nah, berarti nanti rata-rata ini kamu selisihkan, kamu bisa lihat nanti berapa selisih nutrisi yang dimiliki oleh vegetarian sama non vegetarian kan ya. Nah, sekarang di sini kira-kira ada isu nggak kalau kamu melakukan proses pengambilan data seperti ini? Harusnya sih ada. Isunya apa?
mungkin selisihnya Selisihnya gimana, sorry? beda jauh gitu. Selisihnya beda jauh. Oke, Lia, makasih. Sampai sini kita stop dulu. Nah, tadi yang dikatakan oleh teman kalian, Lia, bahwa kalau misalnya kalian mau melihat bagaimana sih reaksi tubuh atau kebutuhan nutrisi yang ini kalau misalnya ada orang vegetarian sama non-vegetarian kita bandingkan. Dan kita curious gitu, ingin mengetahui apakah benar ada perbedaan nutrisi yang didapatkan oleh tubuh. Nah, Lia bilang kita udah wawancara, riset, vegetarian makannya apa aja, non-vegetarian makannya apa aja. Berarti di sini ada vegetarian si A, si B, si C, non-vegetarian katanya si D, E, dan F. Ditanya gitu. Nah, tadi yang saya tanyakan adalah isunya apa? Nah, isu yang bakal keluar ketika melakukan proses ini proses pencarian datanya bisa didekati dengan ini. Tapi akan ada isu. Isunya apa? Lihat, ini ada si A dan si D. Si A yang vegetarian dan si D yang non-vegetarian tentunya di sini akan memiliki metabolisme tubuh yang berbeda. Nah, jadi kita tidak bisa menghitung secara atau kita tidak bisa tahu apakah memang kebutuhan badan si A dan si D ini dengan postur yang beda, dengan berat yang beda, dan lain sebagainya itu apakah sama saat dia jadi vegetarian dan non-vegetarian. Nah, makanya biasanya kalau misalnya kalian lihat ya si film si Game Changer ini, proses pencarian data atau proses ingin membuktikan nutrisi yang ada dalam tubuh kalian saat kalian menjadi vegetarian dan tidak vegetarian dilakukan pada orang yang sama. Oke. Nah, misalnya si A, si B, si C, si D, dan si E. Nah, orang yang sama ini kalian berikan perlakuan. Misalnya dalam 30 hari, si A ini harus makan makanan vegetarian semua. 30 hari selanjutnya, dia makan makanan yang non-vegetarian. Nah, dengan demikian di dalam tubuh A, si B, si C, si D bisa dilihat kandungan nutrisinya seperti apa gitu. Dengan orang yang sama, tetapi dua perlakuan beda. Nah, ini perlakuan pertama, perlakuan kedua. Nah, ini disebut tadi rataan berpasangan tidak independen. Kenapa tidak independen? Kalian melakukan kerandomannya tuh dari sisi orang. Orang pertama seorang ini. Tapi perlakuannya tidak random gitu. Perlakuannya berpasangan gitu. Yang satu 30 hari, yang satu 30 hari vegetarian, yang satu non vegetarian 30 hari. Nah, ini yang disebut dengan suatu uji di mana kalian ingin mengetahui perbedaan rataan dari suatu populasi tapi sampelnya berpasangan. Jadi sampel yang sama dikenakan beberapa perlakuan gitu. Jadi sampel A diberikan perlakuan 1 dan 2, sampel B juga sama. Nah, maka di sini katakanlah kita ingin mencari rata-rata magnesium yang ada dalam tubuh, misalkan dengan vegetarian 5 miligram, non-vegetarian 7 miligram. Nah, yang akan dihitung biasanya di sini selisih berpasangannya atau rat X bar D atau biasanya disebut dengan DI saja gitu. D itu adalah perbedaan. Berarti di sini kalian harus lihat 1 dikurangi 2. Nah, ini juga harus harus ini ya, harus istilahnya itu harus konsisten. Kalau misalnya vegetarian dikurangi non-veg atau perlakuan 1 dikurangi perlakuan 2, maka di sini minus 2 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan berpasangan. Maka di akhir kalian akan mendapatkan nilai setelah E ini D bar. Nah, D bar ini adalah berarti rata-rata dari selisih pasangan tersebut ya. Nah, sebetulnya nilai ini tuh datangnya dari ya sama aja, ini ada X bar 1, ini X bar 2. Nah, di sini kalian memiliki nilai D bar. Maka dari itu, di sini kita kembali. Nah, nilai untuk selang kepercayaan rata-rata total, rata-rata populasi, mu D, itu, atau selisih tadi antara dua perlakuan itu, kalian bisa dapatkan dengan sama. Berarti di sini kalian menggunakan statistik T, karena di sini uncertainty-nya tuh cukup tinggi, dan nilai N-nya itu rendah, menggunakan statistik T. Kemudian di sini untuk batas batas bawahnya D bar, di mana D bar ini nanti X1 dikurangi X2. Nah, ini juga sama.
Nah, dengan SD, berarti SD ini adalah standar deviasi dari selisih perlakuan. Berarti kalian punya D bar di sini, dan SD berarti sama dengan 1 min, N-1, sigma dari DI dikurangi dengan D bar, dikuadratkan. Kurang lebih seperti itu. Atau misalnya kalau ya kalian biasanya di sini dikurangi N-1 juga sama saja. Nah, ini nilai SD-nya. Nah, sebetulnya ini penjabaran dari si yang kalian dapatkan di sini. Hanya saja, nah nilai X bar ini jadi tadi mu D itu, di sini jadi D-nya itu sendiri. Mu1 dikurangi mu2 jadi mu D. Nah, sehingga tadi disederhanakan bentuknya seperti ini. Oke, akar N ini biasa jumlah sampelnya. Di mana tadi mu D sama dengan mu1 dikurangi mu2. Nah, ini ilustrasi untuk bagaimana kalian bisa mengidentifikasi bahwa kalian ingin mencari rata-rata atau mengestimasi rata-rata dari populasi dengan proses yang disebut dengan proses berpasangan. Kurang lebih seperti ini. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.